Serangan Rusia tewaskan 18 personel medis Ukraina. Zelensky tegaskan pantang menyerah. Kementerian Kesehatan Ukraina mengatakan sedikitnya 18 personel medis tewas dan hampir 900 fasilitas medis rusak atau bahkan hancur akibat invasi Rusia ke Ukraina. Laporan tersebut disampaikan Kementerian Kesehatan Ukraina dalam sebuah unggahan di Facebook ketika invasi telah menginjak bulan ke-6 pada Minggu 24 Juli 2022. Kementerian Kesehatan Ukraina mengatakan lebih dari 50 personel medis telah terluka sejak Rusia melancarkan invasinya pada 24 Februari sebagaimana dilansir Reuters. Kementerian tersebut menambahkan sebanyak 123 fasilitas medis di Ukraina hancur lebur akibat invasi dan 746 lainnya membutuhkan perbaikan. Sementara itu, Presiden Rusia Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa negaranya akan melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin bagi musuhnya. Bahkan, para penjajah mengakui bahwa kami akan menang, ujar Zelensky. Kami mendengarnya dalam percakapan mereka sepanjang waktu, dalam apa yang mereka katakan kepada kerabat mereka ketika mereka memanggil mereka ibunya. Seperti setiap hari dalam beberapa bulan terakhir, Zelensky selalu menuturkan bahwa Ukraina pantang menyerah. Kami melakukan segalanya untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin pada musuh dan mengumpulkan dukungan sebanyak mungkin untuk Ukraina, ucap Zelensky. Dia menambahkan Ukraina memiliki beberapa pekan ke depan yang penting dengan masa liburan yang mendekat di tengah-tengah apa yang disebutnya perang yang kejam. Tapi kami akan merayakannya melawan serangan segala rintangan karena orang Ukraina tidak akan takut, tutur Zelensky. Di sisi lain, Rusia membantah bahwa pihaknya sengaja menargetkan warga sipil atau pekerja medis. Kiev mengatakan Moskwa menggunakan terorisme untuk menggertak Ukraina ke dalam kesepakatan damai yang memalukan. Dua warga AS dilaporkan tewas di wilayah Ukraina Timur alias Donbas. Laporan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS pada Sabtu 23 Juli tanpa mengungkapkan rincian lebih lanjut. Juru bicara tersebut menuturkan pemerintah AS telah menghubungi keluarga kedua mendiang dan memberikan semua kemungkinan bantuan konsuler. Juru bicara itu menolak untuk mengatakan kapan atau penyebab kedua warga AS tersebut meninggal di Donbas sebagaimana dilansir Reuters. Untuk menghormati keluarga selama masa sulit ini, kami tidak memiliki informasi apa-apa lagi, kata juru bicara itu sekaligus mengkonfirmasi laporan CNN sebelumnya. Invasi Rusia ke Ukraina sudah berjalan hampir 5 bulan sejak dilancarkan pada 24 Februari. Pada awal-awal perang, Ukraina membuka rekrutmen korps tentara asing yang menampung warga negara asing yang mau bertempur di sisi Ukraina. Beberapa warga AS secara sukarela terbang dan bertempur bersama pasukan Ukraina, meski pemerintah AS memperingatkan rakyatnya untuk tidak mengangkat senjata. Seorang warga AS tewas dalam pertempuran pada Mei setelah ia bergabung dengan ribuan tentara asing yang secara sukarela membantu Ukraina menangkis pasukan Rusia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada Jumat 22 Juli menyampaikan bahwa sebanyak 40.000 tentara Rusia tewas di medan perang dalam invasi ke Ukraina. Dalam konferensi pers virtual untuk media asing, Kuleba juga menyebutkan klaim beberapa pencapaian Ukraina di medan perang. Ini hari ke-149 agresi militer Rusia skala penuh di Ukraina, di jantung Eropa. Walau Rusia kehilangan hampir 40.000 tentara, Presiden Putin terus mencoba menghancurkan Ukraina dengan kekuatan militer, kata Kuleba. Kementerian Kesehatan Ukraina mengatakan sedikitnya 18 personel medis tewas dan hampir 900 fasilitas medis rusak atau hancur akibat invasi Rusia ke Ukraina. Dalam sebuah unggahan di Facebook, Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 50 pekerja medis telah terluka oleh serangan Rusia sejak 24 Februari. Ketika Moskow mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina dalam perang Eropa terbesar sejak 1945. Unggahan itu juga mengungkapkan bahwa sekitar 123 fasilitas medis di Ukraina hancur total oleh invasi. Sementara 746 lainnya membutuhkan perbaikan, melansir Reuters 27 Juli. Sementara itu, Rusia membantah sengaja menargetkan warga sipil atau pekerja medis dan mengatakan sedang melakukan operasi militer khusus di Ukraina untuk melawan kaum nasionalis. Adapun Kiev mengatakan Kremlin menggunakan terorisme untuk menggertak Ukraina ke dalam kesepakatan damai yang memalukan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi untuk mengadakan penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang oleh pasukan Rusia di wilayah Kiev dan sekitarnya pada hari Kamis. Sebuah langkah yang menurut Rusia sama dengan penyelesaian politik. Dalam pemungutan suara Mei lalu, sebanyak 33 mendukung dan hanya 2 yang menolak resolusi.
untuk memerintahkan komisi penyelidikan menyelidiki peristiwa di daerah sekitar Kiev dan daerah lain seperti Sumy, yang sementara diduduki oleh pasukan Rusia. Pada sesi yang sama, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan ada banyak contoh kemungkinan kejahatan perang sejak invasi Rusia. Mengatakan bahwa sejauh ini 1.000 mayat telah ditemukan di wilayah Kiev. Skala pembunuhan di luar hukum, termasuk indikasi eksekusi singkat di daerah utara Kiev, sangat mengejutkan kritiknya.